Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Leon Ganteng. Kami akan menjelaskan tentang Operation SaaS Platform Development. Sebelum itu kami akan perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosefin Hendraji dari IT 0701, NIM saya 103092400010. Perkenalkan, nama saya Putu Ananta Bogi Putra Suda dengan kelas IT 0701 dengan NIM 103092400076 dan dilanjutkan oleh rekan saya Alsian. Saya Alsan Bayu Pratama Lamin dengan NIM 103092400018. Next, oke. Lanjut. Berikut ini adalah agenda yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, tujuan proyek, teknologi, apa itu Scrum, sampai dengan Scrum visual. Berikutnya adalah latar belakang. Saat ini masih banyak perusahaan yang menjalankan proses operasional secara manual, seperti mencatat tugas, mengelola workflow, dan juga monitoring pekerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem berbasis digital yang mampu mengelola workflow secara terpusat, otomatis, dan juga diakses di mana-mana. Tujuan dari proyeknya yaitu proyek ini dinamakan platform SaaS yang bisa bantu perusahaan dalam mengelola workflow secara rapi dan juga efisien. Next. Oke, saya akan lanjut di teknologi. Jadi dalam pengembangan sistem ini kita menggunakan teknologi modern seperti Rich untuk front end, Node.js untuk back end, dan PostgreSQL sebagai database. Dengan pemilihan teknologi ini kita bertujuan untuk membangun sistem yang bersifat scalable, stabil, dan mudah dikembangkan di masa depan. Next. Oke, kita akan lanjutkan ke pengertian Scrum. Scrum itu salah satu metode dalam Agile yang digunakan untuk pengembangan software secara iteratif dan incremental. Dalam Scrum ini, pengembangan dilakukan secara bertahap melalui sprint, sehingga tim dapat menghasilkan sistem yang secara bertahap dan keberlanjutan yang baik. Next. Oke, kita akan membahas metode yang dimana Scrum ini menggunakan metode pendekatan empirisme atau bisa dibilang pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dan hasil yang telah dicapai. Scrum itu juga memiliki 3 pilar, yaitu transparency, inspection, dan adaptation yang memastikan proses pengembangannya berjalan dengan benar dan baik. Lanjut. Dalam Scrum ini ada 3 peran, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Product ownernya teman saya Alsen Bayu Pratama yang bertanggung jawab mengelola dan memprioritaskan produk backlog yang pastinya memastikan setiap fitur memberikan nilai maksimal bagi pengguna platformnya. Yang kedua yaitu Scrum Master yang bisa di sebelah saya, Yosefin, yang memastikan seluruh tim mengikuti praktik Scrum dengan benar, yang memfasilitasi setiap acara Scrum dan menghilangkan hambatan yang menghalangi produktivitas tim. Dan yang terakhir, development team, saya sendiri Putaranta bersama anggota tim lainnya seperti front end developer, back end developer, UI UX designer, dan database engineer. Kita pastinya membentuk tim pengembang lintas fungsi yang pastinya akan membangun increment atau hasil produk setiap sprintnya. Next. Lanjut di product backlog. Product backlog ini kayak daftar seluruh fitur yang akan dikembangkan dalam sistem, seperti sistem autentikasi pengguna, dashboard monitoring real time, manajemen tes, pelacakan aset operasional, sistem notifikasi, laporan performa, dan integrasi API pihak ketiga. Lanjut
ke slide berikutnya. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang sprint backlog-nya. Jadi ini merupakan sprint itu perencanaan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi kami membagi beberapa sprint. Dengan pembagian ini diharapkan prosesnya menjadi lebih terstruktur dan terarah. Next. Oke, selanjutnya increment. Increment itu adalah hasil dari setiap sprint. Jadi produk akhir daripada setiap sprint yang akan diekspor dan siap di-deploy. Next. Lalu untuk prosesnya di sini ada 4 proses, yaitu pertama planning, daily, review, dan retrospektif. Jadi untuk planningnya di sini untuk membuat perencanaan apa yang mau dikerjakan serta pembagian tugas. Lalu untuk dailynya yaitu setiap harinya akan ada pertemuan yang akan menanyakan itu apa yang dikerjakan kemarin serta apa yang akan dikerjakan hari ini, apakah ada hambatan. Jadi seperti review. Lalu untuk review ini kita akan mendemonstrasikan daripada increment ini untuk kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan feedback yang nantinya kita bisa gunakan. Lalu untuk retrospektif di sini untuk merefleksikan proses kerjanya, apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, serta apa langkah konkret yang perlu kita lakukan untuk sprint berikutnya. Jadi diharapkan dengan memakai sistem ini kita akan menjadi lebih tertata karena akan ada perencanaan, lalu ada pemantauan progres dan ada evaluasi. Lalu lanjut. Oke, untuk Scrum visualnya seperti yang sudah kita jelaskan, product owner sampai dengan development team, lalu di Scrum Master ini tujuannya untuk membuat produk backlognya serta membuat sprint planning yang isinya itu seperti yang saya jelaskan, ada backlog, daily Scrum, increment. Lalu setelah kita melakukan itu semua, kita akan melakukan review kepada para pengampu kepentingan, lalu retrospektif untuk apa saja fitur yang perlu kita kembangkan. Lalu kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasannya kita menggunakan 4 metode yang tadi kita sebutkan, yaitu ada mulai dari planningnya sampai dengan retrospektifnya. Lalu itu diharapkan tim bisa bekerja dengan tertata dan juga semakin terorganisir sehingga kita bisa dengan mudah mencapai tujuan daripada projectnya. Jadi next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.